Maka Ibnu Qayyim berkata, maka orang yang bertakwa, al-muttaqun, al-muhsinun, yang berbuat ihsan, maka mereka menang, faza atau beruntung dengan mendapatkan kenikmatan dunia dan kenikmatan akhirat. Itulah yang bahagia. Maka mereka mendapatkan kebahagiaan fid darain, di dunia maupun di akhirat. Karena jiwa yang baik dan bahagianya hati, ya, dan senangnya hati serta kelezatan hati, kegembiraan, ketenteraman dan kelapangan, cahaya hati dan keluasan serta kebaikan hati. Bagaimana memperolehnya? Fitarki syahwat. Caranya cuma satu, meninggalkan syahwat yang diharamkan dan meninggalkan syubhat-syubhat yang batil. Itulah kenikmatan yang hakiki. Tidak ada bandingannya dengan kenikmatan tubuh, ya, kenikmatan tubuh. Jadi Ibnu Qayyim menjelaskan kenikmatan ada dua, ada kenikmatan hati, ada kenikmatan tubuh. Kenikmatan tubuh banyak, orang minum khamar juga nikmat, orang berzina juga ada kenikmatan jasad dia rasakan, orang menonton yang tidak benar ada kenikmatan mata yang dia rasakan. Tapi itu kenikmatan enggak ada bandingannya dibandingkan dengan kenikmatan hati. Kenikmatan, betapa banyak orang merasakan kenikmatan jasad tapi hatinya hancur, banyak sekali, banyak sekali, banyak sekali. Dia rasa badan rasanya nikmat tapi jasad rasanya nikmat tapi hatinya hancur lebur. Kenapa? Karena dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita dengar cerita aneh-aneh, orang bunuh diri di puncak ketenaran, dia bisa bunuh diri. Kenapa? Karena tidak ada kebahagiaan dirasakan. Padahal kalau bicara tentang jasad, dia di puncak ketenaran, apa saja bisa dia beli. Justru dia malah bunuh diri. Ya. Kita lihat orang sudah kaya raya, ternyata malah narkoba. Di puncak ketenaran, di puncak kekayaan, tidak bahagia, dia harus narkoba, ya, sama keluarganya lah. Kenapa? Karena tidak ada kebahagiaan dia rasakan. Maka orang kalau ingin bahagia dunia maupun akhirat, tidak ada cara lain kecuali dengan meninggalkan syahwat, meninggalkan syubhat. Oleh karenanya, sebagian orang yang pernah merasakan kelezatan ini, kelezatan nikmat takwa kepada Allah, dia berkata, "Lau alimal muluku," seandainya raja-raja tahu tentang kenikmatan yang kami rasakan, kebahagiaan yang kami rasakan. Wa abnaul muluk, demikian juga kalau pangeran-pangeran tahu, manahnu alaihi, kebahagiaan yang kami rasakan, la jaladuna alaihi bisuyub, tentu mereka akan merampas kebahagiaan tersebut dari kami meskipun dengan menghunuskan pedang. Mereka akan berusaha rebut dari kami, tapi mereka tidak tahu nikmat ini, mereka tidak pernah merasakan nikmat ini, mereka hanya merasakan kenikmatan jasad dan tubuh. Adapun kebahagiaan, ketenteraman hati, kebahagiaan terikat hati dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, ini tidak ada yang bisa merasakan kecuali orang bertakwa. Seandainya diketahui bagaimana nikmat ini luar biasa diketahui oleh para raja-raja dan pangeran-pangeran, tentu mereka akan merampas dari kami meskipun dengan pedang, menghunus pedang. Sebagian ada yang berkata lagi, innahu la yamurru bil qalbi awqatun aqulu fiha. Sungguh ada saat-saat di mana hati ini sangat-sangat bahagia, waktu-waktu di mana sangat bahagia sehingga aku berkata, in kana ahlul jannati fi mithli hadza innahum la fi 'aisyin thayyib. Seandainya penghuni surga bahagia seperti ini, tentu itu sudah luar biasa. Tunggu sudah luar biasa. Artinya ini sudah dia merasakan seperti sudah di surga. Dia merasa sangat bahagia. Seandainya penghuni surga bahagia seperti ini, oh, itu sudah bagus. Apalagi di surga tentu bahagia lebih lagi. Tapi saking bahagianya, makanya Ibnu Taimiyah pernah mengatakan, inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Di dunia itu ada surga. Siapa yang tidak bisa masuk di surga dunia tersebut, dia tidak akan merasakan surga akhirat. Seakan-akan Ibnu Taimiyah mengatakan, orang beriman pasti bahagia. Kalau dia tidak bisa bahagia di dunia, berarti dia itu tidak masuk surga, berarti dia bukan orang beriman. Seakan-akan Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan orang beriman pasti bahagia. Kita lihat orang beriman pasti diuji nggak diuji. Nggak ada orang beriman tidak diuji dengan harta yang kurang, diuji mungkin dengan pasangan yang buruk, mungkin diuji dengan anak yang tidak sesuai keinginan, mungkin diuji dengan sakit pada fisik tubuh, mungkin diuji berbagai macam ujian musibah. Tapi mereka bisa bahagia. Mereka bisa bahagia. Kenapa? Karena kebahagiaan itu di hati. Terkadang diuji secara fisik, tapi kalau orang beriman kepada Allah, dia pasti bahagia. Ibnu Taimiyah ketika ngomong begitu, apakah dia tidak diuji? Diuji. Dia dimusuhi oleh banyak orang, dipenjara berulang-ulang sampai meninggal di penjara. Namun dia menyebutkan dia bahagia. Namun dia bahagia, bukan tidak bahagia, dia bahagia. Bahkan dia berkata, "Madza yaf'alu a'da'i bi jannati fi qalbi." Apa yang tidak dilakukan musuh-musuhku kepadaku? Mereka ingin bikin apa sama aku? Surgaku di hatiku. Surgaku di hatiku. Ya. Kalau dia di penjara, saya khalwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhir hayat Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau menghatapkan Quran berulang-ulang.
berulang-ulang khatam Quran sampai akhirnya beliau wafat ketika membaca firman Allah Subhanahu wa taala di akhir surat innalil muttaqina fi jannati wa nahar ya fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir ya. Bahwasanya innal muttaqina fi jannati wa nahar, sungguhnya orang bertakwa berada di sungai-sungai, di taman-taman surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau pun meninggal dunia. Jadi ibu-ibu sekalian, kalau ada di antara ibu-ibu yang mungkin ditimpa dengan musibah, entah musibah sakit, entah musibah kekurangan duit, entah musibah suami mungkin kurang sayang ya, itu bukan penghalang untuk bahagia. Yang menghalangi bahagia kalau tidak dekat dengan Allah, itu aja. Di dunia ini tidak ada yang sempurna. Mau suami sayang ternyata enggak begitu sayang, malah sayang sama istri orang kadang-kadang. Mau anak berbakti ternyata ya begitu aja bro. Tidak bisa kita paksa dia berbakti lagi lebih daripada itu. Dia juga ada ternyata imannya cuma segitu. Bagaimana? Mau kawan, kita ingin kawan sempurna, kapan kita butuh dia ada, belum tentu. Kita lagi butuh dia malah enggak ada. Jangan bilang kita enggak bahagia. Bagi urusan hati kita, kita bahagia di tangan Allah, bukan di tangan mereka. Maka beginilah kondisi kehidupan dunia. Tidak ada yang sempurna. Kita tidak sempurna, sekeliling kita pun tidak sempurna. Ya, tidak ada yang bisa totalitas sama kita, enggak ada. Ya, totalitas tuh omong kosong ya. Nanti juga berubah. Totalitas selama-lamanya abadi susah. Oleh karenanya kondisi manusia sekitar kita begitu-begitu. Kalau pas tidak bisa sesuai dengan kita inginkan, bukan berarti alasan kita tidak bahagia. Bahagia dekat sama Allah. Bahagia dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Istri Firaun bahagia enggak? Bahagia. Suaminya Firaun. Ibu suaminya bukan Firaun. Masih bajing loncat, belum Firaun. Ini Asia binti Muzahim, suaminya Firaun, dia bahagia. Kenapa? Dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dekat dengan Allah. Masalahnya jangan kita salahkan sekitar kita, kita ini yang masalah. Oleh karenanya kalau ingin bahagia, dekat dengan Allah, kurangi medsos. Kurangi komentari orang, sibuk dengan urusan privasi masing-masing.